Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novianti Ulfa. Saya dan teman saya bernama Eka Linda Noviana dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sikap dan kepuasan kerja. Definisi sikap. Sikap atau attitude merupakan pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak, mengenal objek, orang, dan peristiwa. Jadi yang dimaksud dengan sikap atau attitude itu adalah perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari, baik bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Nah, semua itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Faktor yang menjadi dasar pembentukan sikap, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Nah, sedangkan faktor internal yaitu ada interaksi kompleks dan komunikasi. Faktor internal salah satunya yaitu ras atau suku. Menurut Gibson, ras atau suku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Seseorang akan lebih merasa puas dalam bekerja dengan adanya kesamaan suku atau ras dengan rekan kerjanya. Jadi mungkin karena mereka merupakan salah satu ras yang sama, jadi mereka bisa bekerja sama karena mereka satu ras. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor eksternal. Salah satunya yaitu masa kerja. Dilihat dari masa kerja para pegawai atau karyawan. Bahwa pegawai dengan masa kerja lebih lama memiliki kepuasan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai dengan masa kerja baru. Menurut Robbins, menunjukkan bahwa antara masa kerja dan kepuasan kerja saling berhubungan positif. Bila masa kerja tinggi, maka akan diperoleh kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya, bila masa kerja rendah, maka kepuasan kerja juga rendah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu komponen utama dari sikap. Ada 3 komponen yang paling penting dari sikap. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga yaitu komponen perilaku. Mari kita bahas satu-satu apa komponen masing-masing tersebut. Komponen kognitif merupakan komponen yang berhubungan dengan keyakinan, ide, dan konsep. Sedangkan komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut kehidupan emosional seseorang. Nah, yang ketiga, komponen perilaku, yaitu komponen yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Salah satu dari contoh kepuasan kerja, misalkan seseorang yang menerima kenaikan jabatan, itu merupakan salah satu kepuasan kerja karena dia telah bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mendapat kenaikan jabatan. Itu merupakan suatu prestasi, sehingga dia pun merasa senang atas hasil kerja dia sendiri. Bukan hanya dia, tetapi juga perusahaannya dia itu mengapresiasi, makanya dia mendapat kenaikan jabatan. Selanjutnya ada teori kepuasan kerja. Yang pertama ada teori keseimbangan, yang kedua ada teori perbedaan, yang ketiga ada teori pemenuhan kebutuhan, yang keempat yaitu ada teori pandangan kelompok, yang kelima ada teori 2 faktor, dan yang terakhir yaitu ada teori pengharapan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini yang pertama ada kompensasi dan kondisi kerja. Jadi di mana kompensasi dan kondisi kerja ini merupakan faktor terbesar. Jadi kompensasi tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan itu contohnya. Yang kedua ada keseimbangan kehidupan kerja. Merupakan kualitas hidup karyawan dapat meningkat
Dan dari situ dapat pula meningkatkan kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Jadi antara atasan dan karyawan itu seimbang. Lalu yang ketiga, dihormati dan diakui. Maksudnya apa? Karyawan akan semakin termotivasi apabila diberikan penghargaan atas kerja yang seharusnya. Jadi karena pengakuan tersebut merupakan satu faktor kepuasan kerja itu sendiri. Dan yang keempat ada keamanan kerja. Contohnya di sini apa sih? Jika dunia pasar sedang bergejolak, tapi perusahaan masih mempertahankan karyawan, maka dari itu karyawan merasa puas dan aman karena tidak dikeluarkan dari pekerjaan. Seperti contohnya kondisi pandemi kemarin. Lalu yang kelima ada tantangan. Jadi kebanyakan karyawan cenderung tidak puas karena pekerjaan mereka yang monoton. Jadi dalam hal ini perlu rotasi pekerjaan atau jabatan agar dapat membantu kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Lalu yang keenam ada pertumbuhan karir. Di sini karyawan perlu diberikan percobaan dengan pekerjaan baru dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan karir demi kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada pengukuran kepuasan kerja. Di sini ada dua metode yang kita gunakan, yaitu ada metode penilaian tunggal, yang kedua ada metode penilaian penyajian akhir. Metode penilaian tunggal ini secara umum sekedar meminta individu untuk menjawab satu pertanyaan tentang kepuasan kerja yang menurutnya dalam skala angka. Sedangkan metode penilaian penyajian akhir itu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Elemen di sini itu ada beberapa, yaitu mengenai sifat pekerjaan itu sendiri, lalu ada pengawasan dan hubungan dengan rekan kerja. Lalu kita membahas tentang dampak kepuasan kerja. Apa sih dampak-dampak kepuasan kerja itu? Yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pekerja. Menurut Lawler dan Peter, produktivitas mengarah ke kepuasan kerja karena kinerja menarik penghargaan. Dan jika kita menerimanya sesuai dengan teori ekuitas, imbalan menghasilkan kepuasan kerja. Jadi, kepuasan kerja itu tergantung dari imbalan yang dihasilkan oleh perusahaan, kepuasan pekerja ya. Terus yang kedua ada mengurangi pergantian pekerja. Menurut Sattler dan Mutler, semakin banyak orang yang produktif, semakin puas mereka, dan ketika karyawan merasa puas, mereka cenderung meninggalkan organisasi. Di sini dampaknya sebagian. Lalu ada lagi meningkatkan kehadiran pekerja. Jika karyawan puas, maka tingkat absensi yang rendah cenderung nihil. Kalau kita puas dengan pekerjaan yang kita lakukan, pasti kita tidak akan absen atau mangkir dalam suatu pekerjaan. Jadi makin puas kita dengan pekerjaan kita, maka makin rajin kita masuk dalam absen tersebut, seperti itu. Lalu ada mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Jadi jika mereka puas dalam bekerja, maka mereka akan berhati-hati di setiap pekerjaan tersebut agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja itu sendiri. Terus yang terakhir ada mengurangi stres ya. Apa sih maksud dari kesimpulan dampak ini?
yaitu model organisasi yang ditingkatkan dapat memberikan koneksi yang baik untuk organisasi, antara pekerjaan dan sikap organisasi dan kinerja organisasi. Lalu selanjutnya, dampak ketidakpuasan karyawan di tempat kerja. Di sini ada keluar atau exit. Maksudnya apa? Jadi, perilaku yang ditujukan untuk meningkatkan organisasi termasuk posisi baru dan mengundurkan diri. Kadang kita itu tidak senang dengan posisi yang diberikan atasan kepada kita. Lalu, daripada kita memperbaiki diri dan menerima itu dengan tidak senang hati, maka pengaruhnya akan berdampak ke resign dalam suatu pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya ada aspirasi. Di sini berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan. Rata-rata mereka yang cenderung monoton dengan pekerjaan, lalu mereka menyampaikan aspirasi kepada atasan. Maksud mereka di sini yaitu selaku karyawan di perusahaan tersebut, itu jarang sekali atasan yang menerima aspirasi kita. Nah, itu akan berdampak ketidakpuasan. Jadi sebagai atasan harus mempertimbangkan aspirasi bawahan jika memang ada masalah di perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya kesetiaan. Secara pasif tapi optimis, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dari kecaman eksternal. Jadi di sini itu lebih tidak dihargai ya. Sebagai karyawan sudah memberikan kesetiaan kepada perusahaan, namun perusahaan tersebut tidak menghargai usaha kita, padahal kita sudah membela organisasi saat berhadapan dari kecaman eksternal tersebut. Dampaknya juga ketidakpuasan terhadap karyawan itu. Lalu yang terakhir ada pengabdian. Jadi secara pasif membiarkan kondisi menjadi buruk, termasuk ketidakhadiran dan keterlambatan terus-menerus. Jadi sudah tidak ada karyawan yang namanya itu mengabdi jika mereka merasa tidak puas di tempat kerja atau pada pekerjaannya, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.